sakit saya itu. Kepala saya sampai berkunang-kunang. Dan saat itu saya sudah nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Seorang anak berusia 7 tahun terperosok ke dalam sumur di depan Taman Wisata Candi Borobudur. Korban adalah wisatawan asal Wonosobo, Jawa Tengah yang sedang berlibur bersama orang tuanya. Kejadian berawal ketika orang tua korban sedang pergi ke toilet. Kemudian bocah berumur 7 tahun itu bermain loncat-loncatan bersama teman-temannya di atas sumur yang ditutupi beton. Diduga tak kuat menahan beban di atasnya, penutup beton lalu rubuh dan anak itu kemudian terperosok jatuh ke dalam sumur. Petugas yang berada di lokasi segera melakukan proses evakuasi terhadap korban. Akibat kejadian itu, anak tersebut mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam tragedi itu. Jami, seorang lansia berusia 103 tahun, menjadi korban perampasan oleh kawanan rampok yang berjumlah 4 orang. Kalung emas seberat 9 gram miliknya raib dibawa lari oleh kawanan rampok. Peristiwa itu berawal ketika 4 orang yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan rumah Jami. 2 orang pelaku langsung turun dari motor dan masuk ke dalam rumah Jami. Para pelaku kemudian keluar dari rumah Jami dan melarikan diri. Anggota keluarga Jami sempat mengejar para perampok itu, namun para perampok lekas pergi dengan sepeda motornya. Peristiwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur itu membuat Jami kehilangan kalung emas kesayangan miliknya. Sebuah rekaman video amatir sekelompok debt collector menganiaya seorang pengendara motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut terlihat aksi kekerasan yang dilakukan oleh para penagih hutang. Billy Renta Perkasa yang menjadi korban para debt collector merekam peristiwa itu dengan ponselnya. Tak terima direkam, kemudian debt collector memukul Billy. Bahkan layar ponsel Billy retak akibat menghalau pukulan debt collector. Viralnya video tersebut membuat jajaran Polsek Kelapa Gading melakukan penyisiran di jalan raya terhadap debt collector yang meresahkan masyarakat. Hasilnya, seorang debt collector yang sedang menunggu korbannya ditangkap petugas di Jalan Raya Yosudarso. Fenomena tindak aksi kekerasan dan pencurian bukanlah cerita baru yang pernah terjadi. Peristiwa ini tak hanya merugikan material saja, tapi juga tak jarang memakan korban jiwa. Merampas barang dan harta orang lain dengan cara kekerasan adalah jalan mudah bagi para pelaku untuk memilikinya. Biasanya para pelaku tak segan-segan melukai korbannya bila korban melakukan perlawanan. Siang itu, seperti hari-hari sebelumnya, Ibu Ida sibuk menjaga warung miliknya. Tak lama, seorang pemuda lewat di dekat warung. Ibu Ida kemudian menegur pemuda itu dengan ramah. Ia kemudian menanyakan tentang makanan yang belum dibayar oleh pemuda itu. Dengan santai, pemuda itu menjawab akan membayarnya esok hari. Tak ada rasa kecewa dari Ibu Ida setelah mendengar jawaban itu. Namun ternyata pemuda yang sudah lama dikenal Ibu Ida bukanlah pemuda baik-baik. Keesokan harinya, pemuda tersebut nampak memantau keadaan rumah Ibu Ida. Rumah Bu Ida memang selalu sepi, namun pemuda itu membatalkan niatnya hari itu untuk berniat tidak baik. Dan pada saat itu datanglah seorang pria yang datang ke rumah. Dia mengetuk pintu dan saya buka pintu itu.
Dia mengaku sebagai seorang sensus penduduk. Di hari berikutnya, sang pemuda kembali datang ke rumah Bu Ida. Kali ini bukan hanya memantau rumah saja, tapi dia membawa sebuah map. Iya, pemuda ini menyamar sebagai petugas sensus penduduk. Si pemuda kemudian masuk ke teras rumah dan mengetuk pintu rumah. Saskia, anak perempuan Ibu Ida yang sedang asik belajar di ruang tamu, kemudian beranjak menuju membuka pintu. Awal mulanya anak saya tuh ada pelaku, dia bawa map, pura-pura nanyain kakak, tapi buat data musola. Anak saya bingung kok kakak buat data musola. Saskia membuka pintu rumah dan menanyakan maksud kedatangan tamu itu. Setelah mendapat penjelasan dari pemuda itu, Saskia lantas berniat menghubungi orang tuanya dengan ponsel miliknya. Tanpa sepengetahuan Saskia, si pemuda lalu ikut masuk ke dalam rumah juga. Dan pada saat saya menelepon ibu saya, dia malah memukul punggung saya, bahkan sampai menusuk perut sebelah kiri saya. Melihat laptop yang tergeletak di meja dan telepon genggam yang sedang digunakan oleh Saskia, niat mencuri segera timbul di hati pemuda itu. Pemuda tersebut kemudian membekap Saskia dari belakang. Saskia yang sedang menelpon kaget dan berusaha melawan. Si pemuda kemudian menikam perut Saskia dengan senjata tajam yang dibawanya. Pada saat itu saya merasakan sakit. Saya berontak, bahkan sampai mengejar dia dengan darah yang bercucur. Pemuda itu mencekik leher Saskia, namun Saskia tak mau kalah. Dia menendang pemuda yang menyerangnya itu. Perlawanan Saskia berlanjut ke teras rumah. Pemuda itu terus berusaha melepaskan cengkraman Saskia yang kuat. Akibat luka tusukan di sebelah kiri perutnya, Saskia tak sanggup lagi melawan. Diam! Lepas! Ia tergeletak di jalan depan rumah. Si pemuda kemudian melarikan diri. Saya sakit soalnya saya itu. Kepala saya sampai berkunang-kunang. Dan saat itu saya sudah nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Ini banget ya. Dua orang warga yang melihat Saskia segera datang untuk segera menolong. Ayo kita tolong itu. Tolong. Terluka, ayo kita bawa. Angkat, ayo kita bawa. Saya benar-benar trauma saat itu. Kenapa dia begitu tega menusuk saya? Kejadian itu membuat saya trauma. Bahkan saya tidak bisa untuk jalan sendiri. Jangan. Tapi alhamdulillahnya Allah masih sayang sama saya. Allah masih memberikan saya perlindungan dan keselamatan sampai saat ini. Sobat penyintas, para pelaku kejahatan akan melakukan cara apa saja untuk mendapatkan harta yang menjadi targetnya. Mereka bisa saja menyamar menjadi profesi apa saja, agar bisa masuk ke dalam rumah yang menjadi sasaran utamanya. Untuk itu, janganlah lekas percaya pada orang asing yang datang ke rumah. Perhatikan gelagat orang tersebut baik-baik, dan bila terlihat mencurigakan, ada baiknya melarang orang tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Lekas hubungi petugas keamanan terdekat.